Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi min amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita akan belajar melanjutkan mata kuliah kita Akhlak Tibyan. Pada kesempatan hari ini ya kita akan belajar bismillah tentang faslun al-istiqomah wal ijtihad. Ini pasal yang sangat penting karena di sini pasal jika kita mengamalkan maka akan menentukan keberhasilan kita. Apa itu? Yaitu istiqomah dan bersungguh-sungguh. Yang pertama, penjelasan tentang pasal istiqomah dan bersungguh-sungguh adalah walayak mobil kolil ma'atama kunhi minal kasir. Dan dia tidak merasa cukup dengan hal yang sedikit sedangkan dia mampu dengan hal yang banyak. Misalkan dia bisa membaca buku 3 buku dalam sepekan, maka dia tidak cukup dengan 1 buku karena yang lainnya cuma bisa setengah buku. Seandainya dia bisa membaca buku 3 kitab atau 3 buku dalam sepekan, maka itu lakukan. Jika dia bisa menghafal 1 pekan itu 1,5 juz, maka itu lakukan. Jadi ketika dia mampu melakukan yang banyak, lakukan itu. Jangan karena melihat yang lain hanya sedikit maka kita merasa puas. Wala yuhamilu nafsahu ma la yatiqu makhafatan minal malal. Jadi nasihat yang pertama tadi adalah dia tidak merasa cukup dengan hal yang sedikit. Dia tidak merasa cukup dengan yang sedikit, tapi dia sebenarnya dia mampu hal yang besar, banyak. Dan dia juga tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu, khawatir dia bosan. Jadi misalkan gini, sebenarnya dia mampunya cuma 2 juz, tetapi dia memaksa 4 juz. Jangan membebani seperti itu, karena khawatir nanti dia jenuh. Jenuh itu nggak bagus. Jenuh ini bisa menjadi penghambat kita untuk istiqomah dan bersungguh-sungguh. Itu poin pertama. Poin yang kedua, wa idza ja'ila majlisi syekh wa lam yajidhu intadharhu wa la azama babahu. Apabila dia telah datang ke majelisnya syekh tapi tidak mendapati syekh, maka tunggulah dia dan tunggu di depan pintunya ya. Tunggu aja di depan pintu. Jadi zaman dulu kan murid datang ke rumah syekh, nunggu di pintu seperti itu, nggak kayak sekarang by kelas gitu kan. Maka perintahnya adalah ketika dia datang syekhnya belum ada, tunggu di depan pintu sampai syekhnya keluar. Kemudian yang ketiga, wa yambaghi ayyukhudha nafsahu bil ijtihad fi tahsili waqtil faragh wan nasyat wa qillati syaghilat qabla awaridil batalah wa irtifa'is sin wal manzilah. Dan seyogianya penuntut ilmu atau pelajar tadi adalah menjadikan diri bersungguh-sungguh di dalam menghasilkan mengisi waktu kosong, waktu semangat, kurangnya kesibukan sebelum ada tanda-tanda dia menjadi pengangguran atau diangkatnya umur maupun tempat. Jadi dia harus benar-benar menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan waktu itu kosong, sedikit kesibukan dia leha-leha. Tidak, justru dia harus mengisi dengan baik. Jangan sampai karena terbiasa mengosongkan waktu santai-santai akhirnya itu menjadi pribadi dia yang kemudian dia sendiri akan menjadi tanda-tanda pengangguran wallahu alam. Kemudian yang keempat, wayam bagi ayyubab bi qiraatihi ala syekh. Seyogianya seorang penuntut ilmu dia sangat pagi ya dalam membaca atas syekh awalan nahar ya. Jadi di awal hari itu dia datang paling duluan gitu. Jadi kayak antum atau antunya sekalian itu kan suka Ustadz lihat ada yang datang ke kelas atau ke masjid itu ada yang pagi sekali atau awal sekali, itu bagus. Bagus sekali itu seperti itu tuh. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Allahumma ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Jadi nggak nunggu nanti mulai 7:30 datang 7:30. Justru malah disebagiannya datang sepagi mungkin ya, setelah persiapannya lengkap sarapan dan seterusnya gitu. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.